selama seller itu bisa maintain, misalkan dari 100, dari 9 diskusi, teman-teman bisa maintain 7 dari antara 9, atau enggak majority, pokoknya nilainya udah bagus, tapi misalkan yang 2 ketelingsut nih, misalnya nggak ngeh ada diskusi atau kayak gimana, nah itu akan langsung kita akan ngitungnya itu yang nilai tengah-tengahnya tuh di mana. Jadi kita lihat, kita jabarin dari paling kecil sampai yang paling tinggi, lalu kita lihat nilai tengahnya tuh dari mana gitu. Ya, kita ini sebenarnya putus nyambung nih karena sebenarnya topik kita tuh berat. Ya, sebenarnya ini karena apa yang kita share ini, spill ini banyak tips and trik yang nggak ada di mana-mana guys. Jadi bahkan bahkan internet pun nggak mendukung gitu. Ya, tapi nggak apa-apa buat teman-teman yang setia ya. Kita bukan cuma bakalan sharing mudah-mudahan sampai lancar ya setengah jam ke depan ya. Tapi nanti Iya. ada hadiah ya. Nanti saya minta Ada. hadiah nih. Kayaknya sih ada, kayaknya ada. Ada ya? Coba. Ada lah, bisa ada hadiah. Harusnya Kalian ada. ada nanti hadiahnya dari saya deh. Saya kasih buku Wah. marketplace media buat teman-teman yang rangkum ya. Kalian belajar apa di kelas kali ini ya. Terus sambil mention Tokopedia Seller Menteri Tom Botak. Oke? Ya. Jadi Siap. kalian dengerin ya Ya. setengah jam Kitab terakhir. sucinya Seller Tokopedia tuh, bukunya Om Botak tuh. Siap giveaway ya. Topak gratis lah. Ya, bisa diatur ya. Internet kan ada PPKM ya. Iya. Oke, mungkin tadi aku boleh recap teman-teman ya. Tadi mungkin yang kurang begitu nggak nih kita ngomongin apa. Jadi tadi kita udah bahas parameter semua toko. Jadi kita udah bahas kecepatan kirim pesanan, jumlah pembeli, terus membuka Tokopedia Seller, tingkat kesuksesan pesanan, terus sama kecepatan balas chat dan diskusi. Nah, tadi kita baru seru-seru tapi keputus nih di sini nih, yang kecepatan balas chat dan diskusi. Gitu. Jadi mungkin kalau aku boleh terangkan kembali, kalau misalnya yang kecepatan balas chat dan diskusi itu untuk chat kita punya jam operasional. Jadi kita jamnya sama kayak tadi untuk yang order jam 9 sampai dengan jam 6 sore termasuk hari pekan, termasuk akhir pekan atau weekend. Tapi kalau misalkan penjual udah punya jam operasional toko, itu akan ngikutin jam operasional tokonya penjual. Jadi itu nggak usah khawatir lah. Kayak concern yang tadi sebelumnya kan ada concern kalau nggak sesuai jam operasional gimana. Nah, untuk diskusi sendiri kita saat ini belum ada, itu masih in development di kita. Kita akan infoin ke seller kalau misalnya itu sudah kita terapin. Jadi kita akan ngikutin aturannya sama kayak chat yang tadi. Cuman kayak tadi aku sempat mention, kita kan ngitungnya itu median atau nilai tengah. Jadi selama seller itu bisa maintain, misalkan dari 100, dari 9 diskusi, teman-teman bisa maintain 7 dari antara 9, atau enggak majority, pokoknya nilainya udah bagus, tapi misalkan yang 2 ketelingsut nih, misalnya nggak ngeh ada diskusi atau kayak gimana, nah itu akan langsung kita akan ngitungnya itu yang nilai tengah-tengahnya tuh di mana. Jadi kita lihat, kita jabarin dari paling kecil sampai yang paling tinggi, lalu kita lihat nilai tengahnya tuh dari mana gitu. Terus kalau untuk diskusi, yang kita ngambil itu cuman jawaban pertama teman-teman. Jadi misalkan kan ada orang nanya, misalkan Tasya nanya gitu ya ke Om Botak nih, Om, payungnya ready yang mana gitu. Terus nanti Om Botak langsung bales, oh iya ready warna oranye sama kuning gitu misalnya. Nanti saya balas, saya misalkan di thread yang sama, saya misalkan jawab lagi, oh Om ready stoknya berapa? Tapi Om Botak nggak balas tuh ternyata sampai lama misalkan balasnya baru besoknya karena mungkin nggak lihat. Nah itu nggak terhitung. Jadi yang kita hitung hanya balasan pertama dari setiap thread. Gitu. Jadi kecil ya suaranya ya? Nggak, Jadi cukup kok. Itu berarti diskusi ya? Diskusi, tuh. Kalau chat juga sama sih Om. Jadi yang kita hitung tuh balasan pertama. Jadi gini, misalkan Tasya nanya lagi nih ke Om Botak, pakai chat tapi, Om, ini ready-nya warna apa aja Om? Misalkan Om Botak bales, oh ready-nya warna biru, kuning, hijau, 5 menit kemudian. Setelah itu saya nanya lagi, Om, yang warna biru stoknya berapa? Om Botak balasnya itu masih besok. Nah itu terhitung hanya balasan pertama.
Oh, oke oke oke. Nah, gitu. kalau kayak gitu enak juga ya. Berarti teman-teman yang penting pas respon, pas jawaban pertama, selanjutnya dicuekin nggak apa-apa. Nggak dicuekin, nanti kan jelek. Tapi kalau misalnya itu sudah lewat 3 hari, misalkan botak udah kelar nih balas, oh ya Tasya stoknya ready 5 gitu misalkan. Terus 3-4 hari kemudian Tasya nanya lagi tuh di chat, Om, hari ini bisa kirim nggak? Itu terhitung sebagai chat yang baru. Chat baru. Betul, Oke. karena lewat dari 3 hari. Kita harus menjadi pihak terakhir yang membalas chat dan diskusi nggak? Betul, Harus. karena harus. Masih harus. Walaupun Masih sama-sama seller. Oh, kalau diskusi nggak, chat ya? Oh, kalau diskusi kita nggak perlu jadi pihak terakhir. Hmm. Yang penting dibalas aja. Iya, karena kalau diskusi itu yang dibahasnya dia ngitungnya dari balasan pertama. Tapi kalau chat itu nanti tingkat balas chatnya teman-teman turun. Jadi rada beda ya. Kan tadi kan ini kan kecepatan, ini tingkat. Jadi ada beda. Kalau teman-teman nggak jadi pihak terakhir, nanti dianggapnya sebagai chat yang nggak dibalas gitu. Oh, ini yang poin 6 ya. Tadi kan kecepatan, kita langsung ke yang 6, tingkat membalasnya. Berarti kalau diskusi, kita nggak perlu nutup. Nggak. Yang penting dibalas. Kalau chat, kita harus nutup. Betul, karena chat ngaruhnya ke tingkat. Nah, kalau sama-sama seller, hitungannya gimana? Kita ngeliatnya pokoknya ID-nya berbeda, Om. Jadi misalnya Om Botak sebagai seller dibalas sama Om Berambut gitu, ada seller juga di thread yang sama di diskusi. Itu nggak masalah, asalkan ID-nya berbeda. Jadi yang dihitung adalah yang ID sellernya siapa? Betul. ID user ID ya, bukan ID seller. Jadi kita pokoknya lihat apakah yang nge-reply itu berbeda atau enggak dengan yang ngebales di thread itu. Oh, iya maksudnya kalau dalam tingkat membalas chat kan ini ada sama-sama seller nih. Saya pakai akun jualan saya pengen beli di tokonya Tasya. Ya. Ya kan? Nah, karena kita sama-sama seller, kan seringkali kok ada misunderstanding. Namanya sama-sama seller, kita harus sama-sama mengakhiri percakapan. Akhirnya nggak kelar-kelar itu percakapan. Karena ya kan. Nah, ini yang dihitung yang mana? Yang duluan initiate. Tergantung sebenarnya. Iya betul. Jadi pokoknya misalkan Om Botak yang bertanya ke Tasya, ya berarti yang nutup harus Tasya dong. Kan Tasya sebagai penjualnya. Oke, ya jadi teman-teman ingat ya kalau ada seller yang masih belum paham juga tolong diingetin. Dia bilang kamu kan yang walaupun pakai akun toko tapi kamu kan yang ngechat duluan ke saya harus ya mengakhiri. Jadi kamu nggak dihitung nanti gitu ya. Karena ini seringkali gontok-gontokan ini, maksudnya di lapangan kan nggak mau ada yang ngalah duluan gitu, selalu pengennya mengakhiri gitu. Iya, harusnya yang mendapatkan chat sih yang harusnya menutup gitu. Terus kalau misalnya tadi kan aku sempat lihat di komen nih balasan otomatis gimana? Balasan otomatis itu nggak terhitung ya teman-teman. Jadi balasan otomatis itu tidak terhitung sebagai kecepatan di chat gitu. Sama stiker juga nggak termasuk. Jadi jangan balas pakai stiker karena pernah ada yang kejebak tuh balasnya pakai stiker yang ada di chat. Tapi itu kan nggak kehitung. Cuman kita ada namanya smart reply. Jadi ini beda sama balasan otomatis. Smart reply itu dia fungsinya misalkan bantu seller kalau dia nanya soal stok. Ini belum semua seller dapat, cuman aku nanya kemarin harusnya mungkin sekitar Juli atau Agustus ini harusnya semua seller dapat. Jadi itu bisa bantu seller buat balasin stok. Nah itu terhitung kalau pakai smart reply, jadi beda. Smart reply itu yang zaman dulu pernah ada kalau orang nanya ready stock, ready silakan dipesan kayak gitu-gitu ya? Ini kayak fitur pengembangan dari sana ya? Hampir. Mungkin ya, tapi pokoknya ini lebih ke ini sih. Jadi ntar dia chatbot lah dulu namanya. Topbot. Tokopedia bot. Iya, tapi dia balasinya itu dia bisa identify mana yang nanya soal stok misalkan kayak gitu. Jadi ntar dia bantu balas gitu. Dan nanti menurut aku sih kalau misalnya itu bisa teman-teman pakai sih fiturnya. Kalau misalkan udah dapat giliran, karena sekarang setahu aku baru sekitar 2000-an seller yang dapat. Nanti kalau itu udah full rilis ke semua seller, itu bisa dipakai. Jadi misalkan terutama kalau seller yang banyak dapat chat soal stok ya, itu bisa ngebantu banget sih. Oke, berarti jangan balas pakai stiker, jangan balas pakai chat otomatis. Terus kalau dapat broadcast chat dari toko lain juga nggak usah dibales gitu ya. Broadcast chat ya.
Coba itu konfirmasi Om ya. Kalau buat Keset ini tricky nih pertanyaannya. Coba saya konfirmasi. Takutnya ngasih jawabannya salah. Ya, oke. Next ya, ulasan yang nomor 7 adalah ulasan produk dengan bintang 4. Jadi ya ini sebenarnya kuncinya berarti sebanyak mungkin ulasan bintang 5 ya guys ya. Iya, ya. Betul. Nah ini harusnya kalau teman-teman jual barang yang berkualitas sih dan kasih packing yang bagus, jual sesuai dengan foto, ini harusnya nggak masalah sih ya. Iya. Saya yakin teman-teman yang ikut di sini itu udah lewat lah yang mengenai ini. Kecuali memang jualan barang sampah, nah itu ya apa boleh buat. Barang yang kalian jual jelek ya. Iya. Cuma ya harusnya nggak terlalu masalah sih. Iya. Ya. Sama jangan lupa ini ingetin pembelinya buat kasih ulasan, itu penting sih. Karena mungkin kadang-kadang pembeli itu kan suka lupa ya. Kayak saya mungkin suka bulan ini aja saya tuh belanja di 10 toko gitu. Nah itu kadang suka lupa tuh, ketelingsut gitu, nggak ingat gitu. Tapi kadang seller tuh kadang-kadang chat ke saya, jangan lupa ya ingetin. Oh iya, saya langsung bisa kasih ulasan di situ kan. Jadi saya langsung bisa dapat ulasan yang bagus. Jadi menurut saya penting juga sih itu kalau misalnya ada seller yang bisa ingetin pembeli buat kasih ulasan. Oh, karena sebenarnya rata-ratanya lebih banyak pembeli yang nggak kasih ulasan kan daripada kasih ulasan. Iya, sekarang itu masih pembeli itu belum refleks buat ngasih ulasan gitu. Jadi menurut aku karena sekarang pembeli itu belum terbiasa buat ngasih, kayaknya ada baiknya penjual juga aktif sih buat ingetin pembeli nih, kasih ulasan dong gitu. Nah, kan kadang-kadang ulasan itu ada yang dapat koin ya. Kalau kita kasih ulasan dapat 100 atau 200 ya. Berapa 100 ya sekarang ya? Tapi nggak semua toko dapat fasilitas kayak gitu, kayaknya masih baru beberapa toko doang ya. Wah, itu... Oke, kita next aja deh. Itu next. Ya, next ya. Nah, sulit next ya. Ya, boleh. Nah, next. Next ya. Nah, jadi parameter berwarna hijau itu artinya performanya udah di atas rata-rata ya. Betul. Jadi kamu harus petanin. Kalau memang parameternya berwarna merah, artinya PR ya, kamu harus tingkatin. Betul. Nah, yang jadi masalah adalah parameter warna hitam. Oke. Ya. Kenapa pilihnya hitam sih, nggak kuning? Sakit mata dong, disangka lampu jalan, lampu merah kan, merah hijau. Ya, harusnya kuning ya. Hati-hati, masalahnya gini ya, karena hitam ya, saya sebagai seller ya secara psikologis melihat itu udah aman ya. Ingat zaman dulu ya, ada 2 warna dalam rapor kita, merah dan hitam. Hitam itu bagus ya, merah itu jelek. Kenapa yang dikasih warna hitam ya kan? Saya pikir sudah bagus, ternyata cuma rata-rata. Iya. Tapi rata-rata nggak tentu jelek loh Om. Rata-rata jelek lah kan. Kalau rata-rata skornya nggak bisa 100. Betul. Harus hijau semua. Iya, tapi sebenarnya kalau semuanya hitam harusnya dia bisa jadi power merchant. Harusnya. Enggak, kalau penaltinya banyak mungkin enggak. Oh iya, betul. Itu bentar. Betul. Nah, ini tricky dia. Itu. Iya, itu harus dilihat penaltinya. Oke. Nah, Om suka nemu kasus nggak di mana udah warna hijau tapi targetnya lebih kecil dibandingkan performa? Pernah nemu gitu nggak? Hitam tapi targetnya, oh ya maksudnya udah hitam, tapi sebenarnya udah melebihi dari targetnya gitu ya? Iya. Itu tahu nggak kira-kira kenapa? Nggak tahu, dulu kan tasnya tahu. Kan siapa tahu, Om Botak itu kan suhunya seller loh, makanya siapa tahu udah tahu kan gitu. Ya jadi kalau misalnya teman-teman nemu nih misalnya ada targetnya itu kok lebih rendah dari performa saya, ya itu artinya teman-teman udah paling mentok nilainya. Jadi udah paling mentok, udah nggak bisa diimprove lagi. Jadi kalau udah targetnya lebih kecil, itu artinya udah maksimum nilainya di parameter itu gitu. Oh tapi warna hitam, nggak dikasih warna hijau? Hijau, maaf itu hijau. Kalau hijau, tapi dia targetnya. Warna hitam. Ya. Kalau harusnya kalau warna hitam itu dia pasti akan di bawah target. Oke. Ya. Jadi kalau dapat hitam jangan senang dulu ya guys ya. Harus hijau ya, sesuai sama warna Tokopedia. Harus hijau. Tuh, itu alasannya Om. Kalau hitamnya saya ganti biru kasus Om, nanti rancu sama tempat lain kan. Jadinya harus hitam netral gitu.
Harus hitam ya. Iya. Oke, kita lanjut ke poin penalti dari toko ya. Mungkin Boleh. sebentar aja. Ya, sebelum kita berangkat ke pertanyaan teman-teman ya. Ya. Oke, jadi penalti yang ada sekarang itu ada 4. 1, mengabaikan pesanan. Ini straightforward ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat pesanan, itu harus direspon. Mau diterima apa ditolak. Kalau ditolak itu nggak ngurangi penalti, jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau teman-teman biarin sampai itu berakhir, nah itu bakal jadi masalah. Kalau misalkan yang kedua itu mengabaikan pengiriman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu udah diterima orderannya, tapi nggak dikirim sampai batas waktunya berakhir. Lalu pesanannya selesai secara otomatis. Nah itu juga kena penalti, kasus ya, karena nggak respon. 3, batalin. Jadi batalinnya itu for whatever reason, seller ngebatalin, itu kena penalti juga di kita. Lalu dinyatakan bersalah di pusat resolusi. Ini biasanya, ini tergantung dari decision pusat resolusi sih. Jadi tapi nggak semerta-merta misalnya keputusannya itu seller misalkan nge-refund apa ngebalikin barang itu kena penalti nggak gitu. Jadi nanti ada mekanismenya untuk si pusat resolusi sendiri. Jadi nggak hitam putih gitulah, nanti ada decisionnya gitu. Jadi kira-kira ada 4 itu sih di kita penaltinya. Oke, jadi jangan sampai kena penalti aja ya. Yang paling biasanya kasus itu adalah karena stoknya kosong sih biasanya. Betul. Itu Ya, stok. jadi teman-teman harus update stoknya. Itu aja sih. Itu juga PR buat saya. Ya benar, apalagi lagi PPKM gini ya, banyak supplier tutup. Kita nggak bisa dapat barang kayak biasanya. Kalau saran dari aku sih Om, mendingan dibuat sebagai pre-order barangnya atau dinonaktifin dulu kalau emang nggak yakin stok. Karena kayak PPKM gini terutama yang teman-teman yang tokonya di bidang kesehatan ya, itu kan lagi tricky banget karena orderan itu kencang banget ya di kesehatan. Karena orang lagi rame nyari barang. Nah itu better either dianggap sebagai dibuat pre-order aja atau dinonaktifin dulu kalau emang nggak yakin punya stok gitu. Ataupun stoknya jangan benar-benar dilihatin nih kira-kira buat Tokopedia berapa nih stok yang bisa saya alokasikan. Karena kalau enggak, misalkan pembatalannya itu melebihi, takutnya teman-teman dapat peringatan gitu. Ya. Nah, tapi pesanan pre-order itu sebenarnya bagus nggak sih? Kan saya melihat ada beberapa kelemahan ya. Pertama, orang-orang nggak suka pre-order. Yang kedua, kalau pre-order itu nggak bisa digabungkan dengan produk reguler dalam satu invoice. Ya kan? Jadinya mahal di ongkir. Kalau mereka mau gabungin pesanan juga nggak bisa. Betul. Kalau untuk performa toko sebenarnya pre-order itu bermasalah nggak sih? Apakah ketika masuk kita harus cepat-cepat proses pesanan juga atau enggak? Bermasalahnya gimana nih Om? Konteks bermasalahnya tuh maksudnya gimana? Tadi kan sempat Tasya mention ya, kalau pre-order itu kita nggak hitung. Berarti kalau ada produk pre-order yang udah masuk, kita masih harus accept pesanan dalam 2x24 jam kan? Harus terima pesanan. Betul, jadi ada 2 standar ya. Jadi satu standarnya Tokopedia dalam prosesing pesanan yang kayak yang misalnya konfirmasi 1x24 jam, lalu misalkan proses pesanan 2x24 jam itu tetap karena itu standarnya Tokopedia. Kalau performa toko itu lebih ke kualitasnya. Jadi seberapa cepat tuh seller bisa nerima. Jadi dalam waktu 48 jam yang dikasih, misalkan seller cuma bisa lebih cepat nih, misalkan dalam 2 jam udah bisa kirim. Nah itu kita appreciate dengan kita kasih performa toko lebih, itu kayak gitu. Makanya untuk yang tingkat mengirim pesanan ini kita exclude dari kalau misalkan barangnya pre-order, karena kan nggak fair kan, karena kan periode dia lebih panjang tuh. Nah kalau kita ukur dengan parameter kita yang biasa, itu pasti bakal seller nilainya bakal jelek. Makanya akhirnya kita exclude lah, kita nggak masukin gitu. Oke. Kalau misalkan seller semua barangnya pre-order gimana? Misalkan nggak ada barang yang ready nih, itu jadinya kita akan kasih nilai sementara. Jadi nilai sementara itu seller bakal dapat nilai rata-rata sebenarnya. Tapi nanti seller kelihatannya tuh kosong di parameternya dia. Tapi sebenarnya secara performa toko itu udah kita tambahin nilainya. Jadi untuk parameter itu nggak usah khawatir, itu udah kita kasih nilai yang rata-rata gitu. Oke, siap. Nah, teman-teman, jangan lupa ya. Ini kita masih belum masuk ke Q&A, tapi teman-teman yang tadi udah summary ya, bahwa dari pertanyaan atau dari mana, ya. Terus tag IG Tokopedia Seller dari Tom Botak ini nanti dapat buku marketplace marketing ya. Buat yang bisa reshare, sama kasih poin-poinnya ya. Apa yang kalian pelajari dan bisa diaplikasiin sama teman-teman untuk meningkatkan skor performa toko kalian ya. Dan harapan saya sih setelah ikut ini
Senin depan performanya langsung naik ya, dan yang belum bisa dapat kesempatan undangan Power Merchant Pro nanti Senin itu bisa dapat undangannya kan ya. Berarti mereka harus manual untuk klik terima jadi undangan Power Merchant Pro, nggak otomatis upgrade. Iya, betul. Jadi kalau misalkan emang belum, tapi mau misalkan nggak dapat undangan, tapi mau nyoba, bisa ke page-nya Power Merchant Pro, lalu join. Nanti ya, jadi ini dicek. Setiap hari Senin dapat undangannya, jadi kalian harus cek lagi kalau udah di atas 70 ya skornya. Itu ya. Tapi ingat ya teman-teman, jangan subuh-subuh jam 1 misalkan ngecek, karena di kita belum ke-refresh tuh datanya. Jadi mendingan Lah, refresh-nya jam berapa? Amannya jam 6 sih kalau mau lihat, setelah jam 6 jam sore. 6. Nah, itu baru tuh. Jadi dari jam 5 sampai jam 6 refresh terus. Iya kan banyak tokonya Om, kagak bisa tuh kayak gini tiba-tiba kayak ke-refresh gitu kan, nggak bisa. Jadi harus nunggu, sabar teman-teman. Tapi jam 6 harusnya itu udah ke-refresh semuanya. Oke, lanjut. Kita bahas pertanyaan dulu ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Mungkin bisa dipilih dari yang masuk di Instagram atau yang dari kemarin, boleh silakan. Mau bahas yang mana? Oke, mungkin yang performa toko dulu ya. Ya, boleh. Kalau pembeli nggak ngasih bintang atau ulasan gimana nih Kak? Nah ini kayak mungkin yang sempat aku mention tadi, ini sebaiknya dari kita juga lebih proaktif buat ingetin pembeli. Misalkan bisa kirim bekas chat, atau misalnya bisa kayak manually chat ke pembeli kalau misalkan pesanannya atau chatnya nggak banyak. Jadi pembelinya juga inget. Jadi sebenarnya kalau pembeli itu asalkan pengalamannya baik, kualitas produknya baik, aku rasa dari mereka juga nggak bakal nolak sih. Maksudnya nggak ada alasan dari mereka buat reluctant untuk nggak ngasih ulasan. Jadi harusnya dari kita coba bisa lebih proaktif lagi untuk ngasih tau pembeli dan ingetin lagi gitu. Iya. Oke, kalau belum kirim pesanan, ya. Reluctant sih. Saya sendiri belanja tuh jarang kasih ulasan, kecuali diminta sama temen. Itu kena karma nanti Om, itu tuh Om nggak diulas tuh. Nah, karma. Ya, kecuali belanja sama teman, terus temennya minta, saya kasih. Cuma ya kasih ulasan itu butuh effort loh. Ya, butuh effort kan. Perlu fotoin, perlu kasih kata-kata yang bagus, ya kan. Dan saya bukan mengejar koin 100, koin 200 gitu kan. Saya pikir aduh ya. Ya gitu sih. Cuma kalau istri suka kasih ulasan. Jadi ya tergantung orang sih. Saya agak males suka kasih ulasan. Tapi kalau nggak bisa ngasih ulasannya lengkap, kayak ngasih bintang 5 aja, at least bisa kehitung sih di kita. Jadi kalau misalkan nggak lengkap pun tetap terhitung ya, asalkan ada nilainya gitu. Iya. Oke, next pertanyaannya nih. Kalau belum terima pesanan terus nolak, kena penalti nggak? Enggak. Pokoknya yang dihitung itu kalau kalian ngebiarin sampai itu kelar otomatis, nah itu baru terhitung. Cuman kalau kalian merespon dengan cara menolak itu nggak terhitung. Gitu. Oke, usul kalau pembeli nggak kasih bintang dan smiley, seller isi sendiri. Ya nggak bisa dong kakak, nanti semuanya dikasih bagus. Tapi good idea sih, coba nanti saya sampaikan ke tim yang bersangkutan, itu bisa kita eksplor atau enggak. Kalau misalnya memang banyak banget nih yang belum ke rating, itu kayak gimana. Oke, gimana cara connect Tokopedia ke IG Shop? Wah, maaf belum tahu Kak. Nanti coba minta tim Tokopedia bikin IG live untuk itu ya. Oke, next, kata Syah, skor saya nggak bisa naik dari 94, padahal bisa naik gimana ya, semua jadi kerjain. Mungkin kalau kayak gini yang masih bingung bisa dilihat dari, ini kan kalau 94 berarti mostly udah hijau semua ya, kalau 94. Ini mungkin bisa dicek lagi sih teman-teman, target mana yang masih lebih gede dibandingkan performa kalian, itu yang bisa diimprove. Gitu. Jadi coba dilihat dari sana, lihat nih targetnya mana yang masih belum, masih lebih gede, nah itu artinya bisa dinaikin. Tapi kalau targetnya udah lebih kecil tuh, udah mentok tuh, udah nggak usah ngapa-ngapain, udah dapat nilai paling bagus gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak usah diapa-apain. Oke, lanjut. Performa Toka diupdate setiap selesai atau setiap akhir pekan? Setiap akhir pekan. Jadi kita update itu seminggu sekali di hari Senin sekitar jam 6 pagi. Itu baru kita refresh semuanya. Gitu. Rumus, terus next, rumus hitungan semua skor performa supaya cara cepat capai target gimana ya? Tampil kicoy, ini maksudnya gimana? Mungkin Abu Otak bisa jelasin juga nggak kalau ini? Rumus hitungan semua skor performa supaya cepat capai target. Coba diulangi pertanyaan. Rumus cepat hitung skor performa supaya cepat lewati target. Iya.
Itu maksudnya rumus. Ya ditambahin aja semuanya ya. Iya. Skornya. Iya sebenarnya cara ngitung. Rumus cepatnya ada, guys. Rumus cepatnya ada. Pakai kalkulator, ya. Tapi bener, Kalau ngitung sendiri lama, ya pakai kalkulator. Kalau nggak punya kalkulator, ya kita jual di Om Botak. Kalian bisa ke Waduh. toko Om Botak, ya. Beli kalkulator di sana. Ini namanya marketing 2.0 ya teman-teman. Ini kasih contoh Om Botak nih. Segala situasi Iya. bisa promosi. Nah, Bisa, mantul. bisa. Oke, kalau isi chat, next ya. Kalau isi chat pembeli nanyanya iseng, terus kita nggak balas, terus kita blok usernya, itu dihitung nggak? Kalau kita balas, kita harus balas sih teman-teman. Jadi kalau chat masuk tuh kita harus balas semua ya. Cuman kalau emang pembelinya itu spam, itu bisa bantu dilaporin. Jadi di kita juga bisa ngeblok si usernya tersebut gitu. Karena dari seller tuh nggak bisa ngeblok memang download di Tokopedia. Jadi mungkin bisa diinfoin. Kira kalau misalkan dirasa mengganggu, bisa diinfoin di kita. Jadi saat ini kita belum bisa blok pembeli ya? Chatnya masuk. Belum bisa. Setahu saya belum bisa. Memang harus karena kita harus assess juga kan Om dari Tokopedia-nya. Karena kan biar adil gitu ya. Jadi ada yang ngeliatin antara klaim sellernya benar atau enggak sih pembelinya seperti ini gitu. Kalau di chat sih saya rasa masih nggak apa-apa ya, masih bisa kita balas. Oke. Kalau diskusi itu menyebalkan. Biasanya tuh orang kalau lagi kena apa gitu ya, ada transaksi yang dia bisa spam semua barang diskusinya gitu. Nah itu yang menyebalkan sih. Iya. Tapi Om, kalau sebenarnya kalau dilihat lagi ya, misalnya ada orang nge-spam gitu ya. Misalkan ada pembeli nanya ke kita nggak balas. Orang itu nge-spam, itu bantu kita jawab loh sebenarnya. Ya nggak gitu juga kali. Orang dia nge-spamnya yang jelek-jelek ambil marah-marah. Mendingan nggak usah dibalas. Gitu. Tapi setidaknya kecepatan balasnya kan cepat. Kalau misalnya, Benar. Iya kan, benar. Jadi kita harus berdoa supaya ada yang bisa bantu kita balas diskusi ya. Kalau bukan Ya, tim kita sendiri, ya orang marah, orangnya diskusi semua di semua produk kita. Iya benar. Tapi kalau dia, makanya saya suka ketawa kalau lihat kayak ada nge-spam, wah tapi jadi bantuin balas chat nih lumayan. Balas diskusi lumayan gitu. Oke. Ada apa? Banyak pertanyaannya ya. Ada lagi. Dari Om Botak ada yang mau tanyain nggak? Atau nggak ada yang pertanyaan yang merasa perlu kita bahas nggak nih? Ada sih. Nah ini mungkin kita bahas aja ya. Bagaimana tips cepat meningkatkan skor toko sedangkan penjualan sepi di masa PPKM? Oke. Coba dari product manager bisa bantu kita nggak sih ada sesuatu yang bisa skornya naik tiba-tiba gitu? Oke, satu kalau buat maintain itu aku bisa jawab karena kan kita pakai nilai tengah. Jadi sebenarnya kalau sebelum PPKM ini performa teman-teman itu stabil dan juga bagus, itu akan terhitungnya durasi 90 hari itu kan. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir turun kalau misalkan nggak ada orderan atau chat baru. Cuman kalau cara ningkatin, kemarin saya ngeliat dari Om Botak ada ngepost satu hal yang menarik. Kalau kalian teman-teman lihat jual bubble wrap ya atau apa sih Om? Yang jual bubble wrap buat ningkatin performa toko. Silika gel. Ya, silika gel. Nah itu sebenarnya itu menurut saya trik yang menarik gitu karena misalkan teman-teman punya produk unggulan atau nggak produk yang dirasa itu efektif dan juga jagoan lah, misalnya produk yang kita jagoin nih gitu misalnya, itu bisa teman-teman ningkatinnya dari situ gitu. Jadi itu di push karena kan teman-teman yakin dong sama kualitasnya. Secara itu produk yang kalian unggulin gitu. Teman-teman yakin sama kualitasnya, ya udah kalian jualin produk yang itu. Dari situ kan lihat dari ulasannya bagus, nah otomatis kan pembeli juga nggak lebih reluctant tuh buat beli. Makanya itu bisa bantu kita naikin performa toko gitu. Karena satu, memang udah bagus ulasannya, maksudnya produknya udah kita yakin bagus, pembeliannya banyak, pembeli juga kan mau beli nggak ragu kan. Di situ kita bisa kayak ningkatin gitu, karena kan udah yakin nih ulasannya pasti bagus dari sana. Jadi itu sebenarnya bisa jadi tips sih buat teman-teman yang mungkin produknya banyak, tapi mungkin yang gacoannya itu cuma kayak 3 atau 5 produk, tapi itu bisa ngebantu. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan menarik banget ya. Jadi saya lihat ada beberapa yang nanya seperti ini ya. Dari Budi 5540 Setiawan, apabila kita tutup toko sementara, berpengaruh nggak terhadap performa toko? Ya, atau kalau kita aktifin fitur toko libur, berpengaruh nggak sama performa toko? Aku bisa bilang berpengaruhnya itu lebih ke yang ini, membuka Tokopedia seller. Karena kan sellernya nggak login. Tapi kalau untuk parameter yang lain kan sebenarnya dihitung dari orderan yang masuk atau chat yang masuk. Sementara kalau misalnya toko tutupan orang nggak bisa send order gitu.
kalau toko tutup orang nggak bisa chat kan? Iya, nggak bisa chat terus ya. Jadi menurut aku itu bisa diminimalisir sih, tapi memang yang kepengaruh itu yang kalau misalnya membuka Tokopedia Seller, karena kan seller nggak bisa login. Oh, berarti nih kalau kalian mau libur, setiap hari tetap buka Tokopedia Seller aja. Jadi Iya, hitungannya setiap hari masih login. Betul, tinggal buka aja. Maksudnya kalian nggak perlu ngapa-ngapain sih. Pokoknya buka tapi tadi ya ngebukanya Tokopedia Seller ya, jangan cuma akun Tokopedia. Ke Tokopedia Seller misalkan ke halaman pesanan ya udah close lagi, libur lagi ya nggak apa-apa. Tapi buat kita bisa ngasih tau login itu kita tetap akan ngitung gitu biarpun tokonya libur. Iya. Nah ini tanya nih, mau naranin please dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Tanya yang mana ya? Kita ini kayaknya nih, banget. saya kena dampak dari kelalaian kurir. Barang terkirim tapi rusak karena kurir, berujung toko saya dinilai buruk. Buat ini sebenarnya memang harus kita ngasih pengertian ke pembeli sih, mau nggak mau. Karena sebetulnya emang bukan kesalahan kurir, dan ini sebenarnya pentingnya asuransi teman-teman. Jadi menurut aku kalau misalnya memang ada resiko seperti itu, misalkan teman-teman banyak kena kasus karena kalian pembeli maka barangnya rusak dan segala macam, sangat disarankan bahwa teman-teman itu mewajibkan asuransi, karena ketika barangnya itu rusak kan ada penggantian gitu, jadi pembeli juga experience-nya nggak jelek. Itu sih kalau aku bisa bilang. Tapi memang kalau misalkan teman-teman takut misalkan ulasan ya, kayak tadi saya bilang, ulasan itu sebenarnya kita lihat kan dari nilai tengah again. Jadi kalau misalnya memang hanya 1 dari 1000 ulasan bagus yang teman-teman punya, itu sebenarnya nggak bakal berdampak banyak. Itu sih. Oke. Nah ini pertanyaan menarik nih dari Uli Maniar. Kalau belum terima pesanan terus nolak pesanan, kena penalti juga nggak? Nggak. Itu nggak kena. Jadi penalti itu kalau yang nolak itu hanya berlaku ketika pesanan sudah diterima, di accept, konfirmasi, itu baru terhitung. Tapi kalau misalkan nolaknya itu pas konfirmasi, dia nggak terhitung. Tapi nanti kenanya di tingkat kesuksesan pesanan. Iya, di tingkat kesuksesan. Nggak, itu nggak dihitung. Itu nggak dihitung. Nggak dihitung juga? Nggak dihitung. Kalau misalkan kita nolak pas konfirmasi, nggak dihitung. Yakin? Nggak dihitung. Karena kan bukan pembatalan, karena pembatalnya tuh dihitung, pembatalan oleh seller tuh yang dihitung tuh yang setelah konfirmasi gitu, yang ada alasannya yang others, out of stock, nah itu yang kita lihat. Oke. Kecuali di official store ya. Ya kalau official store itu dihitung. Tetap kita kalau udah masuk mau cancel dengan alasan apapun tetap dihitung di performance kita sih. Saya nggak tahu ini beda atau enggak. Kalau kalau performa tokonya sebenarnya nggak ada beda Om, jadi kita samakan. Tapi memang itu OS tuh punya penilaian di luar performa toko. Jadi kan ada security deposit juga kan ya, ada security deposit. Betul. Nah itu karena kita ada garansi pasti asli kan. Satu terus pasti asli, pasti resi, OD sama jaminan pengembalian kalau nggak salah ya. Nah, memang karena kita ngasih garansi ke buyer, makanya ada additional penalty ke seller. Karena kan dari Tokopedia juga ngasih voucher ke buyer kalau misalkan pesanan di-cancel dari official store. Gitu. Tapi kalau secara performa toko itu nggak ngaruh. Kalau kita kena komplain dari masuk pusat resolusi, itu kena ke performa toko nggak sekarang? Kalau dulu kan kena. Sekarang saya lihat nggak ada parameter ya di sini. Kena ke penalti, tapi kita akan lihat dulu itu case by case-nya seperti apa. Jadi berarti kenanya ke penalti aja, ya. Kalau kesalahannya kita. Iya. Kalau misalnya barangnya kurang, nah ini sebenarnya menarik nih ya. Kan kalau di pusat resolusi itu kan case-nya bisa banyak sekali kan ya. Betul. Case-nya mana yang bisa dibilang salahnya seller sebenarnya? Itu dari CS-nya. Dari CS-nya nentuin, atau memang ada case-case khusus yang salah seller. Kalau misalnya barangnya kurang dan ternyata udah konfirmasi di chat, itu salah seller atau bukan? Toh akhirnya di-refund juga. Kayak gitu-gitu lah ya. Ya, kalau pusat reso sebenarnya aku nggak bisa discuss terlalu banyak karena kita emang lagi ada pengembangan buat ngebeda-bedain kasus-kasus kayak gini. Jadi misalnya kayak barangnya kurang, tapi seller tanggung jawab, sellernya itu ngirim ulang. Nah, tapi kan seller salah, tapi kan bertanggung jawab kan. Nah, itu hitungannya gimana? Apakah salah atau enggak? Nah, itu kita nanti ada bakal kayak mekanismenya, di mana kita bisa identify ini sebenarnya salah atau enggak,
salahnya itu salah kena penalti yang seperti apa, pengurangannya berapa dan lain-lain. Itu mungkin nanti kita akan rilis di bulan-bulan ke depan. Nanti kita akan umumin sih kalau misalnya udah ada mekanisme yang baru. Oke, ya. Tapi ya banyak banget case sih kalau di Pusres sih. Bisa karena kurir. Kalau karena kurir harusnya jangan salin seller ya. Enggak, kalau karena kurir enggak dong. Saya di demo. Di demo sales nanti. Tapi ya kalau penalti bisa kita, kalau misalkan tiba-tiba kena gitu ya, seller bisa komplain melalui pusat melalui bantuan, nanti di kita bisa kita revert sih penaltinya. Jadi kita batalkan lah penaltinya. Iya, ya cuma ya itu sih. Nah ini nih, kecepatan balas chat dan diskusi terhitung 465 menit. Padahal setiap ada pesan yang masuk, langsung dibalas maksimal 30 menit. Apa alasannya bisa seperti itu perhitungannya? Nah, kalau kasus ini harus dilihat nih teman-teman. Kan ini kan data 90 hari ya. Jadi kadang-kadang itu, karena kita sering terima komplain kayak gini, seller ngerasanya dibahas cepat. Padahal mungkin itu kecepatan itu mungkin kecepatan dia di bulan tersebut. Tapi kan kita ada bulan yang sebelumnya kan. Ya mungkin seller nggak ingat ada misalkan masuk nggak kebalas atau nggak masuk balasnya lama dan lain-lain. Nah ini kalau emang teman-teman seller mau clarity, itu bisa diminta detailnya ke tim kita, ke tim teman-teman ops. Nanti akan dibantu kayak breakdown kira-kira yang mana sih nyebabin jelek gitu. Tapi itu kemungkinan kayak tadi, mungkin sellernya lupa mungkin di bulan-bulan lalu ada yang jelek atau kayak gimana. Karena kan durasi penilaian kita kan lumayan panjang nih. Kalau PPKM ini ada perpanjangan waktu kirim nggak? Untuk PPKM ini dari Tokopedia sendiri kan ada, cuman dari Performa Toko ini yang lagi kita godok juga sebenarnya, karena kan pasti takutnya di depan itu banyak kendala seperti ini ya. Ini yang lagi kita discuss juga cara kita handle-nya gimana. Cuman kalau saran aku sekarang, selagi kita emang belum memfinalisasi perubahan apa-apa, mendingan teman-teman buat jadi pre-order sih supaya lebih aman. Untuk barang-barang yang teman-teman tahu ini kira-kira bakal lambat gitu. Jadi karena takutnya kalau aku bilang di kita kan mungkin juga ada proses untuk development segala macam kan. Jadi takutnya sih nanti mempengaruhi performa teman-teman. Jadi better dibuat pre-order aja. Ya. Mungkin satu pertanyaan lagi terus habis itu kita tutup ya. Guys ya. Ya. Oke. Satu pertanyaan lagi. Ayo pertanyaan pamungkas teman-teman. Ayo apa? Ini pengaruh pre-order performa toko nggak ngaruh Kak. Kalau pre-order kita export untuk kecepatan ngirim pesanan. Ya. Apalagi nih Om, ayo Om. Nah, kenapa sih, ya mungkin dari saya, kenapa sih seller itu harus berusaha menaikkan skor performa toko? Apakah dengan skor yang makin tinggi, orderannya dikasihnya sama Tokopedia makin banyak, ya? Atau trafficnya dikasih makin banyak, ya? Apakah kita harus sampai 100, ya? Karena dari kemarin saya juga kesel nih, udah 94, ya. Kok saya 94 terus, ya? Lu 94 udah bagus, bilang sebenarnya. Ya, ada yang 98 masih bilang 100, ada yang bilang 100 juga ya. Saya bilang wah nggak percayalah bisa 100, cuma saya rasa banyak sih yang seperti itu ya. Tapi apa gunanya sih ya? Apa memang kita harus kejarnya itu buat supaya buat pertahanin PM Pro atau ada alasan lain ya? Misalnya nih ya, toko yang performance 100 secara grafik akan lebih diunggulkan kalau misalnya jual barang yang sama dengan yang skor 98 misalnya. Oke. Sama-sama bawa promotion pro nih. Ya. Oke, aku tanya balik. Maunya gimana? Ya, saya sih maunya toko-tokonya saya naik semua. Oke, pertanyaan yang bagus sebenarnya kenapa kita harus mempertahankan performa toko. Nah, sekarang mungkin dari Agus kan sempat bilang juga nih, si performa toko kan jadi kayak standar penilaian di Tokopedia ya. Jadi kayak nanti di Tokopedia itu kita untuk setiap produk mungkin nanti akan menggunakan performa toko sebagai standarnya. Jadi misalnya untuk join produk A itu harus performa tokonya X gitu, nah atau Y gitu. Itu kedepannya memang paling kita seperti itu. Cuman kalau untuk sekarang itu lebih ke kayak tadi masih membership ya. Jadi misalkan untuk join PM atau performa toko ataupun misalnya kayak nanti kedepannya ada produk-produk lain yang menggunakan si ShopScore sebagai standar. Cuman kalau untuk sekarang ini belum ada pengaruhnya ke misalnya halaman pencarian atau misalkan
halaman rekomendasi dan lain-lain gitu. Jadi sekarang kita belum ke sana karena kan ini juga kita baru rilis sekitar 1 sampai 2 bulan ya. Jadi kita masih banyak harus diperbaikin, di-render kayak tadi kita harus ngasih cut off, kita harus kayak adjust operational hour dan lain-lain. Jadi kita belum berani untuk terlalu ekspansi sampai ke sana karena belum stabil dan masih banyak masukan juga di teman-teman seller. Cuman emang kedepannya kalau semuanya sudah oke, sudah perfect, baru kita akan mulai ekspor untuk ke arah sana. Harusnya gitu. Jadi teman-teman ayo tingkatin ya performa tokonya. Ya, mungkin pertanyaan tadi menutup sesi kita pada sore hari ini, tapi don't worry ya, kita masih punya satu lagi. Teman-teman nanti request ya, tag, bisa request mau topik soal apa atau pertanyaan soal apa yang kira-kira tuh masih gantung atau ada feedback apa, boleh banget ya, nanti kalian tag Tokopedia Seller aja ya, terutama kalau komplain ya, jangan tag saya kalau komplain. Tokopedia Seller, DM aja nggak apa-apa ya, mereka akan pas respon ya. Kalau yang bagus-bagus boleh tag cerita botak ya, misalnya habis dengerin ini terus performa tokonya 100, nah itu boleh tag cerita botak ya. Tapi kalau komplain ya soal CS ya soal push stress, nah, Tokopedia Seller aja. Ini tai chi-nya bagus teman-teman, ingat gini harusnya jadi seller teman-teman. Ya, tapi thank you banget yang udah ini. Jangan lupa ya tadi yang kalian udah materi poin-poin apa yang kalian udah pelajarin, boleh ya screenshot ya, pilih yang posenya yang bagus ya screenshotnya, yang lagi aneh-aneh ya, terus kasih poin-poinnya, dan mudah-mudahan setelah nonton ini kalian semua skor performa tokonya jadi 100 ya kan. Amin. Semangat teman-teman. Biar ya, banyak. kita harus mencoba meraih bintang ya, nanti dapetnya bulan ya, kurang lebih kayak gitulah. Saya 90 ya udah senang banget sekarang. Ya, target saya juga bagus nih Om. Ya. Ini ngaruh ke target juga, jadi ya teman-teman semoga seri sesi bermanfaat. Bantu KPI-nya Tasya supaya Tasya KPI-nya bagus di Tokopedia ya. Oke semuanya, nanti kalau lupa nonton, ini bakal di-save live-nya. Tadi mungkin sekali lagi sorry, tadi sempat keputus juga internetnya. Hopefully semoga sesinya membantu dan bermanfaat ya. Ya, sampai jumpa di kesempatan dan video selanjutnya. Dadah. Thank you semua.